Teman-teman, pada hari ini dengan cuaca cerah, sekitar pukul 12.30, saya dalam perjalanan menuju ke arah Cibubur. Lalu lintas kendaraan ramai lancar. Saya akan melihat salah satu mal di kota wisata Cibubur yang baru saja dibuka untuk umum beberapa bulan yang lalu. Ayo ikuti liputan saya sampai habis. Sebelumnya saya mohon kesediaan teman-teman untuk klik like, share, subscribe, serta komennya. Dan jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasinya supaya tayangan vlog Wibi Kembara tetap hadir dan memberikan info yang terbaik. Sekarang saya melalui Jalan Raya Trans Yogi. Jalan 3 lajur 2 arah ini lalu lintas kendaraan selalu ramai dan selalu macet saat bertemu dengan lampu merah atau traffic light di perempatan. Sepanjang Jalan Trans Yogi ini banyak sekali kawasan perumahan atau real estate. Jalan Trans Yogi mulai dibangun sejak tahun 1987. Nama jalan ini berasal dari nama penggagasnya, yaitu Gubernur Jawa Barat kala itu Yogi Suwardi Memet. Kehadiran jalan yang awalnya bernama Jalan Raya Cibubur Jonggol mempersingkat jarak antara DKI Jakarta dengan Jonggol di Kabupaten Bogor yang sebelumnya harus melalui Cimanggis. Ternyata Jalan Raya Trans Yogi tepat di depan Citra Grand mulai dilalui jalan layang tol yang menghubungkan Cimanggis ke arah Cibitung. Jalan tol baru untuk mempersingkat waktu dari arah Bogor menuju ke jalan tol Jakarta Cikampek. Pada tahun 1997 bergulir wacana pemindahan ibu kota Indonesia ke Jonggol. Pemerintah pusat berencana menaikkan status jalan menjadi jalan nasional serta memperlebar jalan ini menjadi 10 hingga 12 lajur. Jika terrealisasi, maka Jalan Trans Yogi diklaim akan menjadi jalan yang paling lebar di Asia Tenggara. Namun wacana tersebut tidak terlaksana akibat lengsernya Presiden Soeharto. Hingga saat ini lebar ruas Jalan Trans Yogi masih 6 lajur untuk segmen 1 serta 4 lajur untuk segmen 2 dan segmen 3. Sejak tahun 2010 jalan ini telah dikenal sebagai jalur neraka karena kemacetannya yang hampir setiap hari terjadi. Akhirnya tiba di kawasan kota wisata sekitar 45 menit dari kawasan Kuningan di Jakarta Selatan. Kota wisata Cibubur merupakan proyek real estate persembahan Sinar Mas Land, salah satu perusahaan pengembang properti terbesar di Indonesia yang dibangun mulai tahun 1997, sekitar 27 tahun yang lalu. Luasnya sekitar 480 hektar dan rencananya masih akan dikembangkan hingga 750 hektar. Sudah lama sekali saya tidak ke kota wisata, mungkin hampir 20 tahun yang lalu. Kala itu untuk menuju ke kota wisata lalu lintas kendaraannya tidak sepadat seperti sekarang ini. Kota wisata merupakan salah satu kawasan perumahan yang terletak di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, tepatnya di Jalan Wisata Utama nomor 3. Letaknya ada di titik pertemuan 3 wilayah perbatasan Jakarta, yaitu Bekasi, Depok, dan Bogor. Konsep perumahan berskala besar ini berbentuk perumahan eksklusif, berupa klaster-klaster sehingga keamanan dan kenyamanannya lebih terjamin. Di kawasan ini juga tersedia beberapa fasilitas seperti akses tol, mal, kafe, dan resto ternama, rumah sakit, fasilitas olahraga, pusat pendidikan, hingga berbagai tempat wisata. Adapun slogan yang diusung dari kompleks berskala kota ini adalah City of Millions Enchantments. Kota wisata mencoba menghadirkan wilayah hunian berkonsep Harmony and Living, Learning, Reaction, and Sporting. Posisi kota wisata sangat diuntungkan dengan adanya jalan tol Cimaci, Cimanggis Cibitung, dan LRT Cibubur Line. Stasiun LRT Harjamukti adalah stasiun terdekat dengan kawasan kota wisata, meski jaraknya sekitar 16,5 km atau 22 menit perjalanan dengan kendaraan pribadi. Sedangkan jarak dari stasiun KRL Nambo ke kota wisata adalah 21 km atau 25 menit perjalanan dengan kendaraan pribadi. Jadi untuk transportasi umum menuju ke kota Jakarta dari kota wisata harus sambung dengan angkutan umum dari Cibubur ke arah Cilengsi dan sebaliknya. Kawasan ini belum ideal bagi warga yang menggunakan transportasi umum massal semacam KRL, bus, atau LRT. Nah, akhirnya tiba di mal baru kota wisata Cibubur, namanya Living World Kota Wisata.
Saat ini saya akan muter-muter dulu menuju ke gedung parkir. Membahas soal jumlah mall di Indonesia pasti banyak dan menyebar di kota-kota besar, khususnya ibu kota provinsi. Nah, khusus untuk kawasan Jabodetabek boleh dikata adalah kawasan dengan jumlah mall terbanyak di Indonesia. Maklum, kawasan Jabodetabek adalah pusat pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Di DKI Jakarta ada sekitar 92 mall. Yang terkenal di Jakarta Utara, Mall Kelapa Gading 1 hingga 4, Jakarta Pusat, Grand Indonesia, Jakarta Barat, Mall Taman Anggrek, Jakarta Timur, Ion Mall Jakarta Garden City, Jakarta Selatan, Pondok Indah Mall 1 hingga 3. Di Kota Tangerang ada 8 mall yang terkenal, Tang City Mall. Kabupaten Tangerang 10 mall yang terkenal, Ion Mall BSD City dan Summarecon Mall Serpong. Kota Tangerang Selatan 14 mall yang terkenal adalah Living World Alam Sutera. Kota Depok 14 mall yang terkenal, Margo City Mall. Kota Bogor ada 6 mall yang terkenal, Botani Square. Kabupaten Bogor ada 8 mall yang terkenal, Ion Mall Sentul City. Kota Bekasi ada 22 mall yang terkenal dan sudah lama keberadaannya, Metropolitan Mall Bekasi. Kabupaten Bekasi ada 9 mall yang terkenal, Ion Mall Delta Mas, baru dan terbesar untuk kelas Ion. Jadi total di kawasan Jabodetabek ada 183 mall. Mall yang baru saja rampung adalah Ion Mall Delta Mas di Kabupaten Bekasi, Living World Kota Wisata Kabupaten Bogor. Mall yang sedang dalam proses pembangunan, Lipo Mall Eastside Jakarta Pusat, Menara Jakarta Shopping Center di Jakarta Pusat, Pakuan Mall Bekasi di Kota Bekasi, Living World Grand Wisata Kabupaten Bekasi, Summarecon Mall Bogor di Kabupaten Bogor. Wow, betapa banyak ya mall di Jabodetabek dan beberapa adalah mall kelas dunia. Namun dengan semakin semaraknya penjualan secara daring atau online, beberapa mall sekarang mulai berdampak pengunjungnya menyusut. Di sisi lain, mall-mall baru dengan konsep yang megah dan mewah tetap bermunculan. Apakah mall-mall tersebut akan tetap bertahan atau menjadi semakin bersinar? Kita lihat saja nanti perkembangannya. Konsep Living World Kota Wisata Cibubur adalah home living, lifestyle, and entertainment. Mall ini dibangun PT Sahabat Kota Wisata bekerjasama dengan Kawan Lama Group dan Sinarmas Land. Mall ini secara resmi dibuka pada hari Jumat tanggal 15 Maret tahun 2024, sekitar 2 bulan yang lalu. Pusat perbelanjaan ini diklaim yang terbesar di timur Jakarta dan Bogor dengan luas area 200.000 meter persegi. Living World Kota Wisata Cibubur hadir dengan keunikan desain arsitektur yang mengangkat konsep Journey Through Java. Konsep ini diwujudkan ke dalam sejumlah unsur seperti hutan, gunung, dan taman yang dilengkapi 400 unit toko dengan nuansa berbeda. Terdapat sejumlah jenama retail yang punya nama. Selain itu hadir juga beragam jenama kuliner. Living World Kota Wisata dirancang sebagai destinasi favorit bagi masyarakat sekitar Cibubur untuk memenuhi kebutuhan, mendapatkan hiburan, dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Mengusung konsep eco-friendly, Living World Kota Wisata Cibubur menitik beratkan orientasi bangunan yang memanfaatkan sinar matahari sebagai pencahayaan alami untuk mendukung dampak dari penggunaan lampu LED pada penerangan mall, serta konsep minimize wastewater management system untuk mengelola kembali limbah air kotor guna penyiraman tanaman dan pengisian air kolam. Terima kasih teman-teman telah menonton vlog saya sampai habis. Sampai jumpa lagi dalam tayangan vlog Wibi Kembara berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.